Sebagai arsitek strategis dengan pemikiran sistematis dan tujuan jangka panjang, tipe kepribadian INTJ memiliki potensi besar dalam menciptakan sebuah peradaban yang sangat terorganisir, berbasis logika, dan berorientasi pada efisiensi. Namun, bagaimana jadinya jika seorang INTJ membangun dunia dari nol? Simak selengkapnya. Dua kemungkinan utama yang bisa muncul adalah distopia teknokratis dan utopia super efisien. Distopia teknokratis ialah dunia di mana teknologi dan birokrasi yang ketat mengendalikan kehidupan manusia dengan cara yang dingin, terstruktur, dan tanpa ruang untuk kekacauan atau emosi yang dianggap tidak efisien. Sedangkan utopia super efisien ialah dunia di mana teknologi dan perencanaan sistematis menciptakan masyarakat yang harmonis, teratur, dan bebas dari ketidakefisienan. Mari kita bedah kedua kemungkinan ini secara mendalam. Dalam distopia teknokratis, dunia akan dikendalikan oleh logika mutlak. Dalam dunia ini, semua keputusan diambil berdasarkan rasionalitas absolut, data, dan efisiensi maksimal. Emosi manusia, kebebasan individu, dan aspek-aspek subjektif lainnya akan dianggap sebagai gangguan terhadap kemajuan. Sistem pemerintahan berbasis teknokrasi, di mana hanya individu dengan kecerdasan tinggi dan pemahaman mendalam tentang sistemlah yang berhak memimpin. Ciri-ciri utama dari peradaban ini ialah pemerintahan AI dan algoritma, hierarki kecerdasan, eliminasi ketidakefisienan sosial, sistem skor individu, kendali populasi yang ketat, hukum besi meritokrasi, minimnya kebebasan individu, serta penghapusan demokrasi. Pada peradaban ini, sistem kecerdasan buatan akan mengontrol kebijakan publik berdasarkan perhitungan statistik dan mengeliminasi ketidakpastian dari politik tradisional. Hanya mereka yang memenuhi standar intelektual tertentulah yang boleh mengambil keputusan atau memiliki hak-hak istimewa dalam masyarakat. Seni, hiburan yang tidak produktif, dan aktivitas manusia yang dianggap tidak berguna akan dikurangi atau bahkan dihapus demi efisiensi. Setiap warga negara memiliki skor produktivitas berdasarkan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi dan ekonomi. Populasi juga akan dikendalikan dengan perencanaan genetik atau kebijakan sosial untuk mencegah kelebihan populasi dan memastikan setiap individu memiliki potensi yang maksimal. Kekuatan, status, dan akses terhadap sumber daya ditentukan oleh kecerdasan dan kontribusi individu terhadap peradaban. Hak individu akan digantikan oleh kewajiban terhadap masyarakat. Tidak ada ruang untuk kelemahan manusia seperti kemalasan, kebodohan, atau emosi yang berlebihan, di mana keputusan tidak lagi diambil berdasarkan suara mayoritas, tetapi berdasarkan kalkulasi rasional yang dilakukan oleh AI dan para ilmuwan terbaik. Dampak sosial dan psikologisnya ialah akan tercipta keamanan dan stabilitas yang ekstrim, terciptanya kehidupan yang sepi dan dingin, serta adanya potensi terjadinya pemberontakan dari kaum humanis. Interaksi manusia menjadi sangat formal dan minim emosi, karena fokus utamanya adalah produktivitas. Mereka yang masih menginginkan kebebasan dan ekspresi diri kemungkinan akan membentuk gerakan bawah tanah untuk melawan sistem. Namun dengan teknologi dan pengawasan total, peluang terjadinya kejahatan yang dilakukan warga akan terpantau dan dikendalikan. Sedangkan jika yang tercipta adalah peradaban utopia super efisien, maka dunia akan berjalan sempurna berdasarkan logika. Dalam skenario ini, INTJ tidak hanya menciptakan dunia yang efisien, tetapi juga tetap mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan manusia secara psikologis dan emosional. Teknologi tetap menjadi tulang punggung masyarakat, tetapi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa mengorbankan kemanusiaan. Ciri-ciri utama dari peradaban ini ialah era di mana AI yang mengatur segala hal secara optimal. Semua aspek kehidupan, mulai dari transportasi, ekonomi, hingga hubungan sosial, akan dioptimalkan agar berjalan seefisien mungkin tanpa hambatan birokrasi. Sumber daya akan dialokasikan dengan presisi. Tidak akan ada kelaparan, kemiskinan, atau kekurangan energi karena semuanya telah dihitung dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Pendidikan berbasis talenta bagi setiap individu akan diarahkan sejak kecil untuk mengembangkan bakat terbaiknya, sehingga mereka bisa berkontribusi secara maksimal tanpa dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensinya. Dalam peradaban ini juga akan tercipta keseimbangan antara logika dan kemanusiaan. Seni, filosofi, dan ekspresi manusia tetap dihargai, tetapi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan bukan sekadar hiburan kosong semata. Akan terjadi juga inovasi berkelanjutan. Setiap individu didorong untuk terus berkembang dan menciptakan inovasi baru, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga demi kemajuan peradaban. Akan dibentuk juga sistem pemerintahan transparan dan bebas korupsi. Keputusan akan dibuat berdasarkan data yang objektif, tetapi tetap mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Manusia akan bekerja sama dengan AI, bukan didominasi. AI akan berfungsi sebagai asisten manusia, bukan sebagai penguasa yang mengontrol segala aspek kehidupan. Dampak sosial dan psikologis dari peradaban ini ialah tingkat kepuasan hidup yang tinggi. Karena setiap individu ditempatkan di posisi yang sesuai dengan bakatnya, mereka merasa lebih puas dan bahagia dengan kehidupan mereka. Keseimbangan antara kebebasan dan struktur juga akan membuat masyarakat tetap memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidup mereka, tetapi masih dalam batasan yang memastikan keseimbangan sosial. Alih-alih menghancurkan lingkungan, teknologi akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan planet yang ditinggali, di mana akan terjadi harmoni antara teknologi dan alam. Kesimpulannya ialah, di antara kedua skenario tadi, mana yang lebih mungkin untuk terjadi? Jawabannya ialah, jika INTJ yang berkuasa memiliki nilai-nilai humanistik dan etika yang kuat, maka utopia super efisien lebih mungkin untuk terbentuk. Namun, jika INTJ yang membangun dunia ini memiliki pemikiran ekstrim tentang efisiensi dan kekuasaan, maka distopia teknokratislah yang bisa menjadi kenyataan. Namun pada dasarnya, sifat INTJ yang analitis dan strategis akan selalu mencari solusi optimal dalam segala hal. Dunia yang mereka ciptakan akan selalu berorientasi pada logika, efisiensi, dan kemajuan, dengan atau tanpa mempertimbangkan aspek emosional manusia. Apakah dunia buatan INTJ adalah surga atau neraka? Semuanya bergantung pada apakah keseimbangan antara logika dan kemanusiaan bisa dipertahankan. Jika INTJ mampu mengakomodasi sifat manusia yang kompleks sambil tetap menegakkan efisiensi, maka dunia mereka bisa menjadi surga yang futuristik. Namun, jika mereka terlalu terobsesi dengan ketertiban dan logika tanpa mempertimbangkan aspek psikologis manusia, maka mereka bisa menciptakan dunia yang terasa lebih seperti penjara yang sempurna. Pada akhirnya, apakah dunia ciptaan INTJ akan menjadi distopia tanpa emosi atau utopia yang ideal? Hanya bergantung pada seberapa besar mereka mau memahami bahwa manusia bukan sekadar angka dan data, tetapi juga makhluk dengan emosi, kreativitas, dan kebebasan yang harus dihargai. Baiklah, kalau begitu seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.